hal yang akan saya sampaikan kepada kita semua di tempat ini. Kemuliaan bagi Allah, yang pertama, segala makhluk harus memuji Allah kita. Banyak orang yang tidak paham arti memuji Tuhan. Ada orang yang mengatakan dengan bernyanyi dia sudah termasuk memuji Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau, saudara-saudara, tubuh, jiwa, dan rohmu yang menyatu, baru layak disebut memuji Tuhan. Kalau cuma mulut saja, hatimu tidak, belum layak disebut memuji Tuhan. Sering kan kita alami itu, ke gereja nyanyi-nyanyi toh, ya kan? Bahkan sudah ditentukan kayak ini nyanyi-nyanyi kan? Ada lagu apa tadi yang enak, indah itu? Yang terakhir itu, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Pikirannya kemana? Sapi sudah makan belum sapi? Mulutku sering begitu, saudara-saudara. Tubuh, jiwa, dan roh tidak sinkron untuk memuji. Tapi mulai malam ini 2023 engkau harus berubah. Kita semua harus memuji, memuliakan Tuhan dengan mulut, dengan hati dan pikiran. Baru layak disebut memuliakan Allah. Segala makhluk memuji Allah. Di dalam nas itu, di atasnya dan di bawahnya, ada kisah para malaikat, para gembala, dan segenap manusia kita sekarang. Yesus sudah lahir, sudah balik, bahkan sudah balik kampung. Kampungnya di mana? Mau ke sana? Ayo kita bersama. Indah kan? Natal jangan menjadi sesuatu perayaan. Natal itu untuk melihat ke dalam diri kita. Sudah siap belum Anda dan saya balik ke rumah Bapa? Kita semua kalau sudah Natal pasti hatinya bersukacita, berbunga-bunga bagi sebagian yang punya uang. Kalau yang nggak punya uang, pusing karena harus beli. Apalagi dia berkunjung ke rumah temannya, sudah sibuk bikin roti kering. Ada 15 jenis. Dia tepung 2 kilo aja belum kebeli. Natal sukacita? Enggak. Kalau ada yang bilang enggak mau beli tepung 2 kilo aja enggak bisa, tapi dia bilang, "Oh, aku sukacita," bohong. Hatinya pasti tidak sukacita, saudara-saudara, galau. Tapi saat saudara mengingat Yesus Kristus telah lahir ke dunia ini, itu makanya kita merayakan, barulah engkau layak bersukacita. Bukan rotimu, bukan pula suguhan minuman atau baju baru. Sepatu, lihat kakimu sudah baru belum? Sepatunya masih yang aku masih yang blue. Gak apa-apa kalau itu. Bajunya yang lama pun tak apa-apa. Yang penting hatinya terus diperbaharui. Saudara-saudara, saya tidak akan panjang lebar karena kita sudah tahu makna Natal yang sebenarnya adalah mengingat Yesus Kristus telah lahir. Yang kedua, saudara-saudara, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kenapa dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi? Supaya kita semua yang hadir pada malam hari ini tahu tempat yang beradanya Tuhan itu maha kudus, maha mulia, maha kekal. Makanya tadi saya ajak saudara, siap berangkat? Siap. Gak lama lagi kita akan berangkat ke sana.
Kalau perang sudah dimulai di Timur Tengah. Makanya mulai dekatkan diri kepada Tuhan. Yang berjudi semuanya mulai tinggalkan. Yang minum-minuman, arak-arak segala macam mulai dihilangkan. Jangan ditinggalkan. Kalau ditinggalkan nanti dia balik lagi. Hilangkan. Yang hidup yang tidak sesuai lagi dengan firman Tuhan mulai dipotong, tinggalkan. Karena engkau sekarang sudah menjadi manusia yang baru. Jangan cuma mengingat Yesus Kristus telah lahir Natal, bukan. Kita juga harus lahir di dalam Yesus Kristus, maka kita layak disebut manusia baru. Capek cari duit? Sama. Tapi kenapa saudara masih mau bertahan di sini? Hah? Ada orang yang sudah bilangnya kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Berangkat jam 6 pagi, pulang jam 6 pagi lagi. Hanya demi sesuap berlian. Jangan nasi. Sesuap berlian dong. Supaya hidupmu maju. Karena saudara punya prinsip demi sesuap nasi. Saudara bekerja keras yang gak kaya-kaya. Segenggam. Itu berlian dong. Mau? Sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan Yesus. Nanti saudara pulang dari sini berkaca, wajahmu dari sini terlihat tampan dan cantik semua, berseri-seri. Utang pasti lupa ini hari ini. Sekarang yang ada adalah sukacita. Pulang dari sini tambah sukacita. Untuk memperoleh berkat Tuhan tidak perlu berbagai macam cara, hanya engkau percaya. Tuhan sanggup melakukan segala perkara engkau percaya, maka mujizat akan terjadi. Yang ketiga saudara-saudara dikatakan damai sejahtera di bumi. Karena kelahiran sang juru selamat dunia, maka ada damai sejahtera. Orang kaya di bumi ini. Dan jarang orang Kristen menjadi orang konglomerat, jarang. Kenapa saya juga nggak tahu. Orang bilang, oh yang kaya Pak sana orang Kristen. Itu orang Kristen. Yang percaya Tuhan Yesus jarang kaya. Boleh nanti saudara cek. Kekayaan kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus adalah kelahiran sang juru di dalam diri saya dan saudara. Bukan di Bethlehem lagi, tapi sudah di dalam diri saya. Saudara semua percaya Tuhan Yesus? Itu tiket untuk menuju kerajaan sorga. Sudah pegang semua? Awas, jangan sampai ditinggal. Tahu tiket kan? Saudara beli tiket pesawat, tertinggal. Tiketnya bagaimana? Terbang nggak? Nanti banyak orang Kristen yang tertinggal tiketnya. Karena sibuk dengan dunia ini. Saudara ke gereja setiap minggu? Kadang Pak. Tapi minimal Pak, setahun saya 2 kali ke gereja. Ada di kampung saya gereja setahun. Tanggal 25. Tapi kalau di kampung orang Batak biasanya yang paling sering itu adalah gereja di tanggal 31 malam. Di situ semua dosa-dosa dihapus saudara-saudara, bisa gitu. Itulah kejelekan saudara-saudara saya orang Medan, orang Batak. Tanggal 31 malam itu, mau ke tanggal 1, wah satu rumah berkumpul. Saling mengaku dosa. Selesai, udah berakar. Itu kesalahan orang-orang Kristen di zaman sekarang. Budaya-budaya dulu dipakai. Orang yang kalau melakukan kesalahan selesaikan, jangan sampai matahari. Ada firmannya kan? Tapi kita tunggu dulu. Enak aja. Biarin. Sambil gigit gigi. Tunggu pembalasanku. Saya cuma mengingatkan kita saudara-saudara. Banyak orang Kristen yang percaya Yesus Kristus hidupnya kepahitan. Penuh dengan kebencian. Banyak.
Gak tahu di sini ada yang berantem gak di sini. Nanti kita pulang harus salam-salaman. Habis ibadah nanti jangan ada yang melipir pergi. Harus saling Kalau nggak bersalaman biasanya dia Nah, di gereja yang di luar sana banyak. Sama-sama ke gereja yang sama. Tapi ada kebencian. Kalau di sini nggak ada kayaknya. Tuhan Yesus senang. Tuhan Yesus tidak dimuliakan saudara-saudara dengan tingkah laku kita yang tidak memuliakan Dia. Jangan engkau menyimpan kesalahan orang lain di dalam hatimu. Kita harus semuanya memuji, memuliakan Tuhan Yesus supaya damai sejahtera yang ada di bumi ini penuh di dalam hidup kita semua. Natal GSJ Araja, puji Tuhan tahun ini kami bersuka cita karena saudara datang. Kalau saudara nggak datang, kami kurang bersuka cita. Karena pesan Natal harus disampaikan kepada saudara juga. Bukan saya yang jago khotbah, tapi firman Tuhan itu harus nyebrang kepada saudara. Ingat ya, pesan dari Gembala Sidang GSJ Araja di momen Natal 17-23, terimalah damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dalam hidup.